masih bersama Marcella juga di sini. Marcella tahu nggak? Apa tuh? Ah, nggak tahu kan? Makanya aku nanya, tahukah kamu? Iya, apa tuh? Nah, ini dia sahabat pagi juga mau tahu apa? Kita masuk dalam segmen Tahukah Kamu? Tapi sebelum kita nanya tahukah kamu, lagi mau tahu nih proyek film gimana sekarang yang lagi berjalan? Oh iya. Kalau film aku lagi development cerita, jadi dalam proses development salah satunya ada mengangkat tentang kisah. Jadi inspired by true event gitu, true story. Jadi ada seorang tokoh perempuan yang aku kenal secara pribadi yang menurut aku dia melakukan hal yang luar biasa dalam hidupnya gitu ya. Dia tuh pekerja sosial, pekerja kemanusiaan, dan dia mengabdikan hidupnya gitu untuk membantu anak-anak korban konflik. Yang mana anak-anak korban konflik ini mereka tuh rata-rata hampir semua sih ya memang ditolak kan di panti-panti asuhan karena tidak ada surat-surat, tidak ada asal-usul yang jelas. Itu semua dikumpulin sama dia, dikumpulin sama dia, dia bikin panti asuhan begitu ya, kayak asrama di Ambarawa. Terus tapi yang bikin aku amazed gitu, kagum ketika aku ke sana tidak seperti aku datang ke panti gitu pada umumnya yang kadang anaknya misalnya sebagian yang kadang kala kan ada yang anaknya tuh terlihat kesepian, kayaknya senang pengen diambil gitu. Nah kalau ini tuh yang semuanya tuh matanya tuh happy, terus confident, mereka nyanyi, nyambut aku dengan nyanyi dan segala macam, terus berprestasi. Jadi ya pintar berkesenian apa jadi itu yang mau Marcella angkat ke film. Iya, jadi lebih konflik sosial, jadi drama dari perempuan ini sendiri, tetapi juga bagaimana melihat sudut pandang anak-anak ini sebagai korban ya. Karena aku melihat memang hal-hal seperti ini peranan perempuan tuh penting. Kayak aku melihatnya memang perempuan kadang-kadang yang memang bisa lebih menyelesaikan dari sampai akar-akarnya gitu. Aduh, kita tunggu deh ini yang masih dalam proses untuk itu salah satu, ada beberapa sih. Aku kemarin sempat tersendatkan memang nggak bisa ngapa-ngapain. Pertama kemarin sempat anakku sakit, terus aku menyelesaikan sekolah, kemarin baru sidang bulan Maret. Lagi nyambung sekolah juga masa luar biasa. Sebentar S2, jadi udah sebenarnya selesai, sebenarnya kuliahnya tuh pas sebelum menikah. Terus aku menikah kan hamil, break lama banget, syuting recto verso, melahirkan lagi satu anak lagi yang kedua. Tertunda jadinya ya. Tertunda, akhirnya kemarin udah di ultimatum, sekarang atau tidak sama sekali, harus selesai. Jadi udah selesai ya, tapi akhirnya ini sudah pecah bisu lah bilangnya ya. Udah pecah telur, sekarang lagi fokus juga ke film lagi. Kembali lagi. Masih. Insya Allah doain ya. Iya, amin kita doain. Pasti banget. Bukan doain aja, nonton loh. Oh Pak, tayangnya besok saya nonton hari ini. Nggak lihat itu Pak. Nah, tapi ngomong-ngomong pasti pernah naik pesawat lah ya. Pasti pernah kan? Ya. Pernah bertanya-tanya nggak dalam sanubari atau pikiran kita? Sempat sih bertanya-tanya dalam, tapi apa pertanyaannya? Ketika Anda masuk ke toilet, kemana itu pembuangannya? Saya sempat bertanya dalam kalbu, tapi tidak menemukan arahnya. Gitu. Kalau saya berpikir itu pasti ada penampungannya di bawah, yang nanti akan dibuang lagi. Cuman teman saya Sule yang selalu menanyakan seperti ini. Dia masih belum bisa membayangkan kalau itu kemana buangnya. Khawatir, takut misalnya. Bocor. Iya, atau Superman lagi terbang misalnya di bawah, tiba-tiba cungpok gitu kemana. Nah itu kan nggak enak Superman. Untungnya nggak ada Superman berkeliaran ya. Iya, ini kita akan bahas di sini. Kemanakah perginya kotoran di pesawat? Ayo. Lucu-lucu yang dibahas, tapi benar juga sih kadang-kadang ya. Nggak kebayang kan, tapi kan sebenarnya itu kita ngalamin. Kemana ini ya? Kepikiran nggak sih, apakah itu dijatuhkan pada saat terbang? Karena Bang Andre khawatir sekali kalau Superman sampai lewat, dia kejatuhan kotoran itu kan. Betul. Itu aja masalahnya. Ternyata itu benar, emang dijatuhkan dari pesawat. Tapi pas tahun 1934. Kena Superman? Betul, Superman-nya belum jadi ya. Belum jadi, oke. Masih belum di ada luar Superman, angkasa. Mas. Dia masih di luar angkasa dia. Tahun 34 dia masih ya di planet Krypton itu. Toilet duduk itu punya pesawat Inggris yang kalau dibuka penutupnya langsung terhubung dengan udara luar. Jadi untuk menyedot kotoran memanfaatkan daya isap angin luar. Bahaya ya. Kalau lagi itu keisap. Tapi kalau sekarang ternyata udah. Tapi nggak berantakan ke koper-koper orang. Gimana? Pikiran deh, kepikiran deh gitu. Kalau sekarang ternyata, nah ini jawabannya sudah terjawab. Itu tahun 34. Iya. Kalau sekarang kotorannya kemana Pak? Ke septic tank. Jadi sudah ada tempat penyimpanan, tangki penyimpanan di bawah itu. Jadi nggak asal buang aja.
Jadi saat pesawat lagi terbang, semua kotoran terkumpul akan dipindah ke truk untuk dibuang saat pesawat mendarat. Oh, sudah ada penampungannya. Kalau betul. dulu nggak ada, langsung dak plus blok. Nah, itu. Dan juga sebelumnya juga dipakaikan cairan desinfektan untuk membunuh kuman-kuman kotoran tersebut. Nah, ini coba kamu dah, kamu deh yang ini deh. Oh, ini ada lagi nih. Tahukah kamu? Nah. Ada bra canggih yang bisa deteksi dini kanker payudara. Ini bagus loh. Oh, tapi itu ya. bagus Itu tuh. bagus Bagus, tuh. bagus. Penting tuh. Iya, Penting. namanya ITBRA. Ini adalah inovasi medis baru untuk mendeteksi dini kanker payudara. Alat ini seperti bra normal, tapi dilengkapi dengan teknologi sensor untuk mendeteksi perubahan temperatur sekecil apapun dalam jaringan payudara. Oh, oke juga ya. ITBRA. Bener Bra, nggak itu sih sebenarnya ini? bentuk berat, tapi makanya tahu nih. Ini mendeteksi adanya kanker payudara pada stadium awal. Jadi bisa lebih mudah ditangani dan masih berpotensi untuk disembuhkan. Alat ITBRA ini juga akan difilmkan untuk menceritakan perjalanan penemunya yang itu bernama Rob dalam menciptakan ITBRA. Nah. Tradisi. Nggak tahu sih tapi udah dijual secara bebas atau belum, kita belum tahu nih. Iya, penting loh itu. Iya. Iya. Ya artinya kalau lakukan deteksi awal gitu kan, cancer itu kan memang sebetulnya wajib. Tapi kan kadang-kadang orang tuh suka lupa, mungkin tidak punya waktu. iya. Tapi kalau dia punya bra itu di rumah sebetulnya Masuk. artinya itu kan hormon juga kan. Perubahan-perubahan itu terjadi. Tiba-tiba minggu ini enggak, bulan depan dia Iya, tiba-tiba iya, ada. Udah Itu kan cepet bisa, mendeteksi iya. awal ya. Oke, tahukah kamu alasan kenapa bendera setengah tiang itu tandanya berkabung? Ayo. Kenapa harus setengah tiang? Nah, inilah dia. Tradisi mengibarkan bendera setengah tiang berasal dari abad ke-17. Ini diperkenalkan oleh para pelaut Inggris dan diikuti oleh negara-negara lain sampai sekarang. Oh iya. Jadi ketika kapten kapal Inggris Hart East meninggal dalam perjalanan ke Kanada, awak kapal mengibarkan bendera kebangsaan Inggris demi menghormati mendiang kapten. Tapi bendera tersebut tidak dikibarkan sampai dengan di ujung tiang. Nah, pada waktu itu awak kapal mengibarkan bendera kebangsaan lebih rendah dari posisi normal agar ujung tiang bisa digunakan untuk mengibarkan bendera kematian. Jadi awal seperti itu, di ujung tiangnya ada bendera kematian. Jadi tetap dia dikasih space ya. Ya, paling atasnya bendera kematian, tengah-tengahnya baru bendera. Bendera kebangsaan. Kebangsaan. Makanya sampai sekarang justru jadi digunakan sama negara-negara lain juga sebagai Setengah pertanda. tiang itu ya. Nah, baru Berbuka. tahu saya. Saya juga baru benar-benar. tahu itu. Iya, tapi itu Tapi yang kalau kita bendera kuning ya. bendera kuning ya. Iya juga sih. Bendera kuning juga, iya. Bendera kuning ntar ada bendera mungkin bangsaannya. Enggak sih, sekarang sih cuman setengah tiang doang. Ini ya. bagus nih Marcella bilang begini nih, kenapa bendera kuning itu mengabarkan berkabung juga? Ini perlu dicari informasinya ya, nanti biar kita tahu. Ini tahukah kamu lagi nih ya, ada tanah ajaib penghasil sayur raksasa di Alaska. Justru adanya di Alaska. Matanuska Sushitna. Bukan Sutisna tuh ya? Bukan, Sutisna teman bapak. Iya, iya. Kawasan lembah kecil di Alaska, Amerika Serikat itu adalah tempat tumbuhnya buah dan sayur berukuran raksasa. Wow, Wow. gede banget tuh kubis. Yang tumbuh di sini bisa 62 kg. Belewah bisa 30 kg, brokoli 15 kg, dan Berapaan tuh lain-lain. Pak 15 kg Ya sekilonya? tergantung per kilonya berapa. Sekarang kita lagi nunggu dini kalau nggak ada kenaikan selama. Nah, ini kenapa? Mungkin tanahnya ya, tanahnya yang bisa bikin seperti Tapi itu. ini nggak ada rekayasa genetik ya, atau bahan kimia. Justru memang karena di sana itu sinar mataharinya berlimpah. Oh. Siangnya panjang. Daerah ini karena sangat jauh dari garis khatulistiwa. Matahari bersinar lebih dari 12 jam. Jadi tanaman dan buah dapat sinar matahari yang lebih lama, makanya bisa, wah gede banget. Gletser di Islandia mencair sampai dengan 1 km. Ini akibat pemanasan global. Gletser Solheima Jokul. Oh iya, sejak pengukuran tahunan 1931 bongkahan es ini terlihat mengambang di perairan Gletser Solheima Jokul. Oh, oke. Ini jadi sudah sekitar 1 kilometer ya gletser Esnya itu mencair. mencair. Ah. Ini pemanasan global yang cukup luar biasa sih, karena efeknya juga sampai karena bisa berasa Itu dia banget. tuh. Bisa Tadinya jadi es es. semua di atas itu. Bahkan di sana juga kan kayak beruang kutub aja benar-benar udah kesian kan. Benar-benar nggak dapat makanan juga. Itu kalau udah es begitu tinggal ditaruhin sirup tuh. Cuas. Sama cincau, kasih cincau gitu. Nah, Coba ini ada tayangan lagi yang cukup unik. kita mau nanya dulu. Ponsel apa? Marcella masih nyimpen nggak ponsel-ponsel zaman dulu?
Yang pisang. Motorola ya, kalau gue Motorola, motor bukan pisang lagi sebelumnya Oh, pisang itu itu yang Motorola yang kayak itu. Motorola tempat itu minum. yang ada dibukanya Iya, iya, flip, ada bener-bener, flipnya bener. kan, Oh, terus kalau yang disimpan di bunyinya barang klasik tuh sekarang makanya nyesel gue tuh nggak gue simpan. Aduh. Ada yang baterainya tebel kan sampai dia ngeluarin yang tipis. Iya, ya. Iya, Ada iya, yang waktu iya. itu gede, Motorola. gede banget gitu tau nggak? Kayak tempat minum anak kecil. Iya, iya, iya. Itu tuh. Iya, iya, iya. Kayak walkie talkie Kayak ya. walkie-talkie. Ternyata itu bisa bermanfaat loh. Dia bisa mencegah kerusakan hutan. Nggak percaya kan? Coba lihat Apalagi tayangan. saya. Oh, ternyata ini ponsel jadul ini bisa dibongkar dan dihapus segala data yang ada di dalamnya. Kemudian diprogram ulang karena ditambahkan panel surya. Barulah siap diletakkan di puncak pohon. Fungsinya adalah Kayaknya berarti kok handphone zaman dulu lebih banyak manfaatnya ya. Lebih Sekarang banyak. kayaknya banyak yang radiasinya juga katanya. Iya, luar tinggi, biasa. ya. tinggi. Ya. Ini ponsel ini bisa mendengarkan suara gergaji. Jadi modifikasi ponsel ini dilengkapi dengan mikrofon sensitif yang bisa mendengar suara gergaji hingga jarak 1,6 km. Jadi mungkin kalau Jauh ada juga ya. pembalakan liar itu bisa dicegah dengan ponsel tersebut. Ponsel ini akan mengirimkan sinyal ke lembaga lokal yang bertugas untuk melindungi hutan kalau mendeteksi suara gergaji. Alat inovatif ini bisa membuat penebangan hutan liar itu bisa ditemukan dan dihentikan sebelum terlalu banyak kerusakan. Wah, boleh juga tuh idenya tuh. Betul. Keren, keren, keren. Tapi ponsel Kalau ponsel asap dia jadul. bisa menangkap nggak Nah asap? itu dia tuh, Nah. pembakaran ya. Berarti. Duh, coba dulu. Coba dulu koleksi simpen ya. simpen ya. Oh. Tapi Bang Andre masih nyimpen Ada nggak? yang communicator tuh, yang Communicator ya. yang gede-gede itu Iya, dari mulai yang tipe ini pertama kan, yang dibuka, terus kayak yang kita nelponnya dibalik, komputer, iya. suaranya dibalik Iya, gitu. iya, iya, iya. Yang- Sekarang bahkan perusahaannya udah tidak ada Tutup, ya. udah tidak ada. Saya Sudah masih simpan tutup. itu. Itu sudah Saya- tutup. Itu Pak. jadi barang antik tuh, Iya, bisa makanya. dimuseum Antik dan dan langka. Betul, makanya jadi kalau yang mau beli juga ya Jadi Sampai yang- harganya ini Saya ya. bisa- Pisang ada nggak Pak yang lama-lamanya? pisang, Lumpia pisang. pisang Pisang. ada tapi udah saya goreng ya. Udah saya goreng. Jadi ini pelajaran ya, kayaknya barang-barang lama memang sebaiknya kita simpan ya. Iya. Ada juga. Dan Kayak maka gitu. daripada kita jual lagi kita ganti. Iya Kalau betul. nggak salah yang betul. koleksi tuh Mbak Inul. Mbak Inul tuh punya koleksi handphone dari zaman jadul. Coba kita telepon Mbak Inul ya. Oke, nggak sempet ya. Oh nggak sempat ya. Iya deh. Marcella terima kasih banget udah Sama-sama. hadir di pagi-pagi. Iya. Senang banget bisa ketemu Marcella lagi udah sekian Anggap lama. aja reuni ya. Anggap aja sekalian reuni ya. Mudah-mudahan besok-besok semua pemain cinta-cinta bisa kesini juga. Iya. Oh iya benar, coba Iya kan? bikin aja reuni Iya. ya. Stinky juga kan. Oh iya, mau datang. Iya, Stinky Stinky tuh. nanti Iya, mau mau bikin juga di sini. datang. Oke, sukses buat Marcella. Sama-sama sukses Ya, juga salam buat semuanya. keluarga. Terima kasih. Buat filmnya juga kita tunggu Amin. ya. Iya, insya Allah Bisa ya. promo hari di sini benar. juga. Oke. Oke, selamat pagi seperti biasa. Ketemu lagi sama kita berdua dan juga DJ Pace. Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi hanya di Net TV. Pagi-pagi. Smile!